semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan memberikan tutorial di tutorial saya yang ke-16 tentang bagaimana cara mengatasi kena autokorelasi. Jadi bagaimana cara mengobati apabila data penelitian kita terkena asumsi klasik, yaitu autokorelasi. Oke, yang perlu kita siapkan pertama adalah kita harus memiliki aplikasi SPSS ya, versi berapa saja boleh ya. Ini saya menggunakan versi yang 26 punya saya. Nah, kemudian teman-teman siapkan data mentahnya atau tabulasi Excel-nya ya. Ini saya pergunakan sebagai simulasi. Ini data mentah saya ya. Ini saya pakai riset. Ini saya menggunakan riset saya yang sebelumnya begitu. Nah, oke. Nah, kita tahu ya, untuk jenis-jenis daripada asumsi klasik sendiri itu kan ada 4, ada normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kali ini saya hanya akan membahas tentang autokorelasi saja. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Ini umumnya terjadi pada data-data yang time series ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk uji korelasi sendiri, untuk uji autokorelasi sendiri jenisnya ada banyak ya. Ini ada Darwin-Watson, ada Lagrange multiplier, ada rantai. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang pengujian pertama ya, dengan metode DW test atau Darwin-Watson. Ketentuannya jika DU kurang dari DW ya, kurang dari 4 min DU, ini akan terjadi tidak terjadi autokorelasi. Nah, oke. Kemudian untuk mengatasi bagaimana sih kalau kita kena autokorelasi? Nah, ada beberapa cara atau treatment teman-teman. Pertama, kita bisa menggunakan metode first difference ya. Kemudian kedua, nilai rho kita estimasikan berdasarkan nilai daripada DWD statistik, atau yang terakhir kita bisa menggunakan the Cochrane-Orcutt atau ORCUT ya. Nah, oke, untuk kali ini di tutorial saya yang ke-16 saya akan menggunakan metode yang ketiga nih teman-teman ya, the Cochrane-Orcutt ya. Oke, nah sebenarnya apa sih atau sebab kenapa bisa terkena autokorelasi? Nah, ini adalah penyebabnya. Pertama ya, bisa dikatakan terkena autokorelasi jika misalkan modelnya itu salah ya, linear atau tidak linear ya. Bisa jadi dia tidak linear atau dia kurang linear, karena kan syaratnya dia harus mengikuti OLS. Kemudian yang kedua, penggunaan lag atau inersia, error data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan saling ketergantungan ya, atau interdependence ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini kaitannya dengan fenomena cobweb, di mana dia mengikuti sarang laba-laba ya, pola dari sarang laba-laba. Ini misalkan saja kita meneliti tentang panen komoditi permulaan tahun dipengaruhi oleh harga yang terjadi pada tahun sebelumnya, karena ada keterkaitan antara T dan T-1. Nah, ini akan menyebabkan dia bisa terkena autokorelasi. Kemudian yang berikutnya, tidak memasukkan variabel penting. Nah, yang harusnya kita riset harusnya memasukkan variabel yang urgent atau yang fundamental, tapi mahasiswa itu tidak dimasukkan. Ini juga bisa menyebabkan autokorelasi. Dan yang terakhir, karena dilakukannya manipulasi data, begitu ya. Oke, ini adalah sebab daripada terkenanya autokorelasi. Nah, untuk data mentahnya teman-teman, ini saya menggunakan jumlah observasinya ada 112 perusahaan ya. Ini. Nah, ini dengan 4 variabel. Variabel Y-nya adalah kualitas pelaporan keuangan atau KPK, saya singkat KPK, disimbolkan dengan simbol Y. Kemudian siklus operasi perusahaan ya, disimbolkan dengan X1. Kemudian size, ukuran perusahaan, disimbolkan dengan X2. Kemudian age atau umur perusahaan, disimbolkan dengan X3. Jadi ini ceritanya adalah perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45 atau perusahaan LQ45 ya. Jadi total sampelnya ada 28.
Kemudian total pengamatan atau jumlah observasinya 112 dan periodenya 2015 sampai 2018 ya. Ini untuk jenis-jenis nama perusahaannya. Oke, kita akan menggunakan data ini ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja, caranya mudah. Bagaimana sih kita bisa mengobati autokorelasi? Pertama kita harus regress dulu ya. Kemudian yang kedua kita lakukan analisa apakah dia terkena auto atau tidak. Kemudian setelah itu kita treatment kalau misalkan dia memang kena auto. Nah, langsung saja teman-teman ya, kita buka SPSS. Oke. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Oke, sambil menunggu ya. Oke, sudah muncul sebagian jendela. Kita tunggu dulu. Jadi agak bersabar ya. Nah, oke, muncul. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan apabila kita menggunakan SPSS di tampilan pertama seperti ini. Nah, langkahnya mudah, teman-teman. Klik di sini karena kita membuat work file baru atau database baru. Kita klik di sini ya, new datasheet. Kemudian kita pilih open di bawah ini ya. Kita open. Nah, SPSS terdiri dari dua kertas kerja. Yang pertama adalah input, yang kedua output ya. Dimana inputnya terdiri dari dua sheet ya. Ini adalah input ya. Input ini adalah namanya variable view ya. Ini digunakan untuk menginput nama-nama variabelnya. Berikut identitas yang lainnya. Kemudian kalau yang berikutnya di sebelahnya ini ada data view, ini untuk menginput tabulasi yang tadi, yang data Excel data mentah yang tadi kita inputkan ke sini. Ini untuk inputnya. Nah, kemudian kita juga akan ada output ya. Nih, ini output untuk SPSS-nya. Nanti pada saat kita sudah melakukan action terkait dengan menu toolbar di sini, nanti akan muncul di sini di menu output yang ini ya. Oke, langsung saja ya kita buka di inputnya, di variable view-nya yang ini kita masukkan. Karena kan tadi kita ada 4 variabel ya. Oke, kita masukkan dulu. Saya biasanya menggunakan variabel dependent-nya itu di atas. Kemudian diiringi dengan variabel independent. Karena tadi ada 4 variabel ya, kita beri kasih label namanya Y untuk KPK, kualitas pelaporan keuangan, S1 SOP untuk siklus operasi perusahaan, X2 untuk size, untuk umur perusahaan ya. Ukuran perusahaan maksud saya. Kemudian X3 ada X untuk umur perusahaan. Nah, untuk measure-nya kita ganti dengan skala. Nah, oke, sudah. Karena ini data variable view, kita lari ke sheet sebelahnya di sini ya. Ini ada data view. Nah, data view ini kita masukkan di data mentahnya, kita lihat di tabulasi Excel yang tadi. Nah, ini. Pastikan urutannya sudah sesuai ya, seperti atau sama dengan yang di SPSS. Nah, kita blok. Nah, kalau mau mudah tekan CTRL shift kemudian pack down. Nah, dia akan mengarah ke bawah. Nah, kemudian CTRL C ya. Kita buka di input ya, input yang data view. Nah, kita taruh sini, klik sini, kemudian klik kanan, paste. Oke. Sudah masuk, kita pastikan dulu datanya sampai bawah apakah sudah betul 112. Oke, ini sudah betul ya. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita mencari nilai residual dulu ya. Kita lakukan dengan regresi linear berganda, karena kita melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Oke, langkahnya mudah ya, teman-teman pilih menu analyze di sini. Nah, klik regression, pilih lagi linear. Ya, saya ulangi, analyze regression linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, dependent, kotak dependent, kita masukkan variabel Y-nya, kita klik, kita arahkan ke sini, kita klik panahnya. Nah, kemudian di kotak independent, karena ini ada 3, kita blok semua ya. Kita arahkan ke sini, kita klik panah ini ke kanan. Nah, dia akan mengarah ke kanan. Oke.
Kalau sudah semua, kemudian kita setting satu-satu statistiknya kita buka. Nah, karena kita mau mengecek untuk uji autokorelasi, kita klik yang ini saja, Durbin-Watson Case-Wide Diagnosis ya. Continue. Sudah. Kemudian kita setting untuk plotnya, Y-nya kita isi dengan yang ini, S-Rosin. Nah, kemudian yang X-nya kita isi Z-Plot. Nah, seperti ini. Histogram kita checklist, normal probability plot kita checklist. Kemudian continue. Jika sudah settingan yang terakhir save, kita pilih yang bagian kanan ini ya, residual, ada pilihan unstandardized, urutan pertama kita checklist juga. Nah, gini saja ya. Kalau sudah kita continue. Nah, jika sudah semua, kemudian kita oke. Kita tunggu ya. Nah, muncul regression ya. Muncul regressionnya, ini adalah semua regression yang ada dari mulai ada variable enter, model summary, ANOVA, coefficient, case diagnosis, residual statistik, ada histogram sampai dengan p-plot dan scatter plotnya. Nah, ini untuk outputnya. Nah, di inputnya teman-teman juga bisa lihat ada penambahan satu kolom res 1 ya, residual 1. Nah, unstandardized residual ini ya. Oke, jadi inilah yang akan kita cari pada saat kita melakukan regresi. Nah, kalau ini sudah, nah teman-teman yang harus diperhatikan adalah fokus saja melihat tabel yang model summary, karena kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Ini 1,494. Oke, ya ini 1,494. Nah, kita ingin tahu nih apakah pengujian dengan menggunakan Durbin-Watson di autokorelasi ini dia memenuhi syarat sudah atau belum ya. Artinya dia sudah lolos apa belum. Nah, kita compare dengan tabel DW ya, atau tabel Durbin-Watson. Nah, kita tahu ya, kita buka dulu Excel-nya. Nah, ini. Nah, N-nya ada 112 ya, ini total dari pengamatan. Kemudian K-nya, K itu adalah jumlah variabel bebasnya saja. Karena kita ada 3 ya, X1, X2, X3, jadi kita ada 3. Nah, ini patokan kita untuk mencari tabel Durbin-Watson. Nah, N-nya 112, K-nya 3. Kita buka untuk tabel DW. Nah, ini. Nah, tabel Durbin-Watson dengan alfanya 5% ya. Tingkat boleh salahnya hanya 5% dan tingkat benarnya adalah 95%. Oke. K-nya 3, jadi yang ini ya. Nah, K-nya 3. Nah, K tadi N-nya adalah 112, kita turunkan ke bawah. 112. Nah, yang ini ya. Oke. Kita tarik garis. Coba. Nah, kita lihat karena di posisinya 112 ini, kemudian K-nya adalah 3, yang ini ya, K3. Nah, ini kita pakai hanya yang DU saja. Ya. DU saja, yang ini berarti kolom ini ya. Ini saya turunin. Nah, berarti yang ini saja ya. Nilainya adalah 1,7472. Nah, kita hitung ya, 1,7472. Nih, sama ya, 1,7472 untuk nilai batas atasnya ya, DU batas atas. Nah, kemudian DW-nya berapa? Tadi kita lihat di output. Nah, untuk DW hitungnya Durbin-Watson ini angkanya adalah 1,494 ya, teman-teman. Oke. 1,494. Nah, sudah sama ya. Nah, syaratnya apa sih untuk bisa lolos autokorelasi? Syaratnya adalah dia harus memenuhi kriteria yang ini ya. Ketentuannya jika DU kurang dari DW, kurang dari 4 min DU, dia tidak terjadi autokorelasi. Oke, ini saya tulis dulu. DU kurang dari DW, kurang dari 4 min DU.
Oke, kita hitung ya. DU-nya adalah, kita kopikan saja di sini. Oke, DU-nya adalah ini. Kemudian DW-nya ini, kita copy di sini. Nah, sekarang kita ngikutin persamaan yang ini. Nah, ini dia. DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. DU kurang dari DW. Nah, kita lihat DU-nya ini, DW-nya ini. Apakah 1,7472 ini dia kurang dari 1,494? Nah, karena ini lebih kecil ya DW-nya, kemudian DU-nya dia lebih besar, artinya ini terkena auto korelasi ya, teman-teman ya. Nah, ya karena salahnya dia kurang dari ya, dari rumus ini dia harusnya kurang dari, DU-nya harus lebih kecil daripada DW, tapi ini hasilnya adalah menunjukkan sebaliknya. Nah, kalau seperti ini kita harus treatment nih teman-teman ya, karena ini udah ketahuan dia kena autokorelasi nih. Nah, oke, ini ya kita abaikan untuk tabel-tabel yang lain ya, karena kita fokusnya untuk DB Watson saja. Nah, kalau sudah ketahuan kena penyakit autokorelasi, nah langkah untuk pengobatannya mudah teman-teman, tidak perlu waktu banyak ya, mudah sekali. Pertama, kita lakukan nilai residual, itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan regresi ya, regresi untuk residual yang tadi dan residual yang sudah dilak. Nah, jika sudah, kemudian yang ketiga tahapannya kita lakukan transform lagi untuk semua variabel ya, dengan rumus ya, pengurangan daripada nilai konstanta. Jadi kita cari nilai koefisien, maksud saya penghitungan rumus yang ada nilai koefisiennya. Nah, yang terakhir adalah diregresi ulang atau diregresi kembali. Nah, oke, ada 4 tahap ya. Oke, mudah, kita mulai. Pertama langkahnya kita transform. Ini kita menggunakan metode Cochran-Orkut ya. Kita transform, teman-teman pilih compute variable. Nah, di target variabel teman-teman bisa isikan lag ya. Bisa pakai underscore atau langsung lag res juga boleh, bebas, sama ya, intinya sama. Ini saya pakai lag underscore res saja. Begini, saya pakai begini ya. Oke. Kemudian teman-teman arahkan ke function group, ketik klik all. Nah, teman-teman cari yang ada tulisannya lag ya, penghitungan rumus lag. Ini dia, ketemu lag 1, kita klik di sini, panah ke atas, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan unstandard residualnya ya, unstandardized residual atau res satunya, kita klik, kita arahkan ke sini, klik. Nah, dia akan masuk ke numeric expression. Kalau sudah, kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini di outputnya, tapi kalau di inputnya dia akan muncul seperti ini nih teman-teman, tambahan 1 kolom. Gitu ya. Ini kosong, ini bener ya. Ini normal, memang seperti ini. Kalau kita ngelak dia akan berkurang 1. Oke, karena ini kan laknya lak 1. Oke, kemudian masuk lagi ke yang tadi, lanjutin ya. Nah, kalau sudah di compute variabel menggunakan lag residual, kemudian langkah berikutnya adalah kita meregresikan residual sama yang sudah di lag tadi. Langkahnya mudah, kita buka, kita klik analyze ya. Sama caranya seperti kita kalau regression ya, melakukan regresi linear berganda sama. Analyze regression linear. Nah, ini kita kembalikan untuk dependennya ya. Dependennya kita isi dengan yang sudah tadi kita tulis di sini. Nah, yang ini kita arahkan ke sini. Yang ini maksud saya. Nih ya. Nah, jadi unstandard residualnya kita masukkan di variabel dependent. Kemudian yang ini kita blok, kita kembalikan. Nah, yang harus kita masukkan di independent adalah yang sudah kita lag tadi. Nah, kita klik. Oke. Yang lainnya tidak perlu kita setting ya, karena tadi sudah ya. Kemudian kita tinggal oke. Ini tujuannya untuk apa sih? Ini untuk mencari nilai koefisien daripada residualnya. Jadi kita harus tahu berapa sih koefisien daripada residualnya. Nah, ini teman-teman ya. Ini regresinya yang terbaru.
Nah, kita abaikan yang lain karena kita menggunakan log, artinya dia n-nya akan berkurang 1 ya, karena kita log 1. Nah, oke. Kita abaikan kotak-kotak yang lain, kita fokus ke tabel koefisien yang ini, teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini ya. Di sini ada unstandard ya, unstandard beta besar. Nah, ini yang penting. Nah, kita cari nilai koefisiennya dari log residual. Nah, ini ketemu ya. Ini adalah 0,248. Oke, 0,248 udah dapat diketahui ya. Jadi untuk nilai koefisien dari log residual 1 ini adalah 0,248. Oke. Jika sudah ketahuan koefisiennya, nah kita masukkan kembali ya dengan melakukan transform untuk semua variabel ya. Ini saya catat dulu ya, 0,248. Satu di sini. Nilai koefisien 0,248. Oke. Nah, jika sudah diketahui nilai koefisiennya, kemudian langkah berikutnya adalah kita mentransform untuk semua variabel. Langkahnya transform compute variable. Nah, di sini kita masukkan saja log untuk tiap variabelnya. Ini kita ganti y karena variabel y ya. Kemudian ini kita hapus dulu. Nah, kita transform untuk semua variabel karena tadi ada 4 variabel ya, 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kita ke y-nya dulu, yang ini dulunya. Oke. Rumusnya teman-teman ya, numeric expression-nya kita klik ini yang KPK yang y, kita arahkan ke sini y. Kemudian min ya, min. Nah, kurung dalam kurungnya. Nah, tadi kan nilai koefisiennya adalah 0,248. Nah, kita masukkan angkanya dari sini ya, 0,248. Nah, kemudian kita kalikan, ini ya, ini kali ya, kali dengan log-nya. Nah, kita ambil dari sini karena kita klik all. Nah, kita cari yang log. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ambil variabel pertama, variabel y-nya. Kita klik ini, ambil lagi. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini untuk execute yang pertama untuk variabel y. Nah, kita lakukan lagi untuk variabel yang lainnya. Nah, sama caranya transform compute variable. Ini kita ganti dengan X1 ya. X1 atau SOP sama sih. Nah, kemudian yang ini kita ganti. Oke. Nah, ini juga yang di dalam kurung ini kita ganti dengan X1. Yang lainnya nggak usah kita ganti. Nah, akan kita oke. Nah, udah 2 ya. Kemudian untuk X2 dan X3 juga sama. Kita lakukan compute variable. Ini ganti X2. Ini ganti X2 yang ini. Ini juga di dalam kurung kita ganti variabelnya X2 juga. Nah, oke. Nah, ya, satu variabel lagi, transform compute variable X3 yang belum ya. Nah, kemudian ini ganti X3X ya. Kemudian ini juga diganti ya, ke X3 juga. Nah, oke. Kalau sudah kita oke. Nah, di outputnya seperti ini, ada 4 ya. Teman-teman juga bisa lihat di inputnya tuh ada penambahan lagi tadi yang kita residu, yang kita res lagi tadi, yang regression lagi ya. Nah, ini adalah log 1, log 2, log 3 dan 4. Nah, seperti ini ada penambahan kolom baru. Nah, jika sudah ya, langkah terakhirnya adalah kita regression dengan yang sudah di log ya. Sudah ada pengurangan dari nilai koefisien regresi tadi. Nah, oke, atau residual maksud saya, koefisien residual. Nah, langkahnya adalah analyze ya.
regression linear. Nah, ini kita kembalikan dulu, Nah, kita ambil yang sudah dilak nih teman-teman, yang sudah dilakukan pengurangan nilai koefisien. Oke, untuk dependennya ya, kita masukkan yang ini. Oke, kemudian independennya yang ini ya. Teman-teman boleh menggunakan nama variabel simbol, maksudnya bisa menggunakan simbol x, y, z, atau mungkin menggunakan nama yang tadi KPK, SOP, SAS, X juga sama. Misalkan ini mau diganti, ini misalkan diganti lak KPK, kemudian ini lak SOP, lak SAS, lak X juga sama ya, intinya sama dia. Oke, kalau sudah ya teman-teman langsung oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, abaikan yang lain, kita fokus pada pengujian Darwin-Watson. Nah, sekarang sudah yang tadinya angkanya berapa tadi ya? Tadi angkanya adalah nih, DW-nya tadi 1,494. Nah, sekarang berubah menjadi 1,862. Nah, ada kenaikan ya. Ada kenaikan ya, teman-teman. Nah, oke. Untuk mempermudahnya saya tampilkan tabelnya. Nah, ini dia. Ini tadi yang sebelum atau terkena autokorelasi. Ini yang tadi baru ya, 1,891 ya. Ini tadi yang terbaru ya, teman-teman ya. Nih. Oke, ini 1,862 ya. Oke. 1,862. Ini saya delete dulu. Nah, ini saya kopikan dulu ya, biar kita mudah untuk melakukan perbandingan. Nah, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Nah, sekarang kita hitung nih, kan kita syaratnya DW itu harus mengikuti syarat ini ya, rumus dari ini. Nah, sekarang kita hitung nih teman-teman. Untuk DU-nya masih sama ya, karena kan kita menggunakan tadi N-nya adalah 112 ya. 112 ini ya. N-nya 112, K-nya 3, jadi DU-nya masih tetap sama, baik sebelum maupun sesudah ya. Ini 1,7472. 1,7472 nih, oke. Sudah betul ya. Nah, kemudian DW-nya, oke, DW-nya sini adalah 1,862. 1,862. Nah, kita hitung untuk 4 main DU. 4 main DU-nya yang ini. Oke. Nah, ini sudah sama dengan ini ya. Oke. Tuh, sudah sama. Nah, sekarang kita hitung nih teman-teman, apakah sudah memenuhi syarat ini ya. Nah, DU yang ini, DW yang ini, 4 main DU yang ini. Nah, 1,7472 ini kurang dari 1,862 ya, sudah memenuhi ya. Kemudian 1,862 ini juga kurang dari 2,2528. Artinya ini sudah bebas autokorelasi atau sudah lolos dari uji autokorelasi. Oke, mudah sekali ya. Ini berhasil ya teman-teman ya untuk metode treatmentnya menggunakan Cochrane-Orkut. Oke, mudah ya. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Yang tadinya dia lebih besar DU-nya daripada DW-nya. Kemudian yang di sini DW-nya lebih besar. Yang tadinya dia 1,494 sudah naik ya, pada saat kita lakukan treatment Cochrane-Orkut sudah naik menjadi 1,862 gitu. Oke, sekian ya untuk tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Rugi kalau nggak subscribe. Oke? Mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.